Akhirnya berita pengerobekan surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mazzakallahu mulkah. Allah akan merobek-robek nanti itu kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Zawaju Abdillahi bi Aminata wa hamluha. Ila anqala sampai mana? Ya. Ila anqala wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib bi Syu'bi Bani Hashim. Oke, silahkan siapa baca? Hah? Siapa? Ya, silahkan. Ya. Hah? Yang mana? Oh ya. Yang peristiwa ya, jadi apa ini kemarin ini, jadi walamma dakhala 'alaiha sampai wa qad haqqaqal marhumu Muhammad Mahmud Basha al-Falaki anna dzalika kana sabihata yaumil isnain tasi'a Rabiul Awwal al-muwafiq li yaumil 20 min April sanata 571 min al-miladiyah wa huwa yuwafiqu as-sanatal ula min hadisatil fil. Oke. Jadi pembahasan kemarin ini kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan tahun pertama pada tragedi Gajah ya. Kalau tidak salah seperti itu pembahasan kita kemarin. Jadi tahun pertama tahun gajah kalau bahasa langsungnya seperti itu, di tahun pertama tahun gajah itu. Nah, kenapa disebut dengan tahun gajah? Ya, kemarin kita sudah membahas bahwa karena adanya upaya dari seorang raja yang zalim untuk mengeruntuhkan Ka'bah seperti itu. Nah, kemarin panjang ceritanya, yang jelasnya pertanyaan kemudian muncul ketika ada salah satu daripada kendaraan yang ditunggangi oleh Raja Abraha al-Asram, yang mana kendaraan tersebut adalah gajah, kan begitu. Ya, pertanyaannya bagaimana? Apakah benar ada gajah di negeri Yaman? Nah, jawabannya ya tentunya tidak ada, karena gajah tersebut adalah gajah yang diimpor dari Habasyah, ya kotanya atau kampung halamannya si Raja Abraha tersebut. Nah, kemudian kenapa Abraha itu kemudian menyerang Ka'bah? Karena cemburu ya, kurang lebih seperti itu, terhadap Ka'bah yang dijadikan sebagai objek ibadah haji oleh orang-orang pada saat itu, tempat untuk beribadah haji sebagai manasik daripada Nabiullah Ibrahim. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Abraha bisa ada di Yaman? Kan begitu ceritanya kemarin, padahal dia orang Afrika. Nah, itu erat kaitannya dengan Ashabul Ukhdud yang kita ceritakan kemarin. Jadi nyambungnya kisah Ashabul Ukhdud dengan Abraha, kenapa dia ada di Yaman? Karena setelah Raja Dzunnuwas itu melontarkan semua masyarakatnya yang beriman ke Parit ya. Nah, di antara masyarakatnya ini ada yang meloloskan diri. Tidak semuanya itu dijatuhkan kepada Parit tersebut. Jadi ada yang meloloskan diri pada saat itu, meminta perlindungan kepada Romawi. Jadi beberapa orang kabur meminta perlindungan kepada Rum. Nah, sesampai di Rum itu, negeri Romawi itu,
Nah, ternyata raja mereka itu tidak mau memberikan suaka politik istilahnya, tidak mau memberikan perlindungan kepada Ashabul Ukhdud yang selamat itu, yang kabur itu, dengan alasan dia tidak mau mencampuri urusan pemerintahan negeri lain, tidak mau mencampuri urusan politiknya Yaman, Abraha di situ. Jadi kata dia, begini saja, saya sarankan kalian itu agar minta bantuan atau minta perlindungan kepada negeri yang bersebelahan dengan kalian. Ya, artinya di situ adalah negeri Habasyah. Akhirnya orang yang kabur ini pun akhirnya pergi ke Habasyah meminta perlindungan ke Habasyah tersebut. Nah, sesampainya di Habasyah, ternyata Raja Najasyi itu mengabulkan permintaan mereka untuk dilindungi. Akhirnya Raja Najasyi pada saat itu mengutuslah 2 orang untuk menghancurkan Raja Dzunnuwas. Begitu ceritanya kemarin. Diutuslah 2 orang untuk menghancurkan raja diktator yang melempar masyarakatnya kepada parit itu. Nah, yang diutus pada saat itu adalah Aryad dan Abraha. Nah, di situ nih menyambungnya ini. Akhirnya berangkatlah keduanya untuk menghancurkan kerajaan yang dipimpin oleh Dzunnuwas pada saat itu. Kalah betul pada saat itu. Kemudian dijadikanlah penggantinya sebagai raja pada saat itu adalah Aryad yang jadi rajanya. Dialah yang jadi pemimpin. Nah, sejalan dengan berlalunya masa, ternyata ada sedikit pertengkaran yang terjadi antara 2 orang yang bersahabat itu, yaitu Abraha dengan Arya. Padahal sama-sama panglima aja dulu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya itu ya permasalahan atau sengketa yang terjadi berujung perang saudara. Akhirnya peranglah antara Arya dengan Abraha. Tetapi peperangan itu kemudian dimenangkan oleh Abraha dan dialah yang jadi rajanya. Nah, itu asbabnya kenapa dia menjadi raja di Yaman padahal dia bukan orang Yaman. Begitu itu alur ceritanya, kurang lebih seperti itu. Jadi nama lain daripada Abraha itu disebut dengan Ashram. Kenapa Abraha disebut dengan Ashram? Ya karena terjadinya suatu pertempuran pada saat itu dengan Aryad, yang mana Aryad itu menombak jidat daripada si Abraha itu. Jadi kena tombak jidatnya, kemudian luka, ya agak ada bekas luka di jidatnya itu. Nah, bekas luka itu bahasa Arabnya disebut dengan Ashram. Makanya Abraha itu juga disebut dengan Abraha al-Ashram, kurang lebih seperti itu. Nah, itu anunya alur ceritanya sehingga Abraha menjadi raja di Yaman pada saat itu. Oke. Begitu ya. Nah, sekarang terus siapa tadi baca? Ya, silakan. Ya. Ya, siapa tadi baca? Malia. Yang mana itu orangnya? Yang mana? Ya, silahkan. Ya. Ya, wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib, dan adalah ya kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu fi dari Abi Thalib, itu di rumahnya Abu Thalib, bi Syi'bi Bani Hashim, di tempatnya Bani Hashim. Ya. Di situ dia dilahirkan. Terus ya, wa kanat qabilatuhu asy-syifa'ah Ummu Abdurrahman ibni Auf. Ya. Dan adalah qabilahnya, artinya bidannya pada saat itu adalah asy-syifa'ah. Syifa namanya, yang mana Syifa ini adalah Ummu Abdurrahman, bundanya Abdurrahman bin Auf. Jadi yang jadi dukun beranaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kita sekarang disebut dengan bidannya adalah Syifa namanya. Nah, Syifa sebenarnya kalau saya tidak salah bukan namanya, cuma dia disebut dengan Asy-Syifa karena memang profesinya sebagai seorang dokter, kurang lebih lah seperti itu. Asy-Syifa itu kalau mau diartikan adalah penyembuh. Syifa, penyembuh. Nah, kenapa dia disebut dengan Syifa? Karena memang dia mahir dalam masalah medis ya, dalam masalah kesehatan, termasuklah dalam hal melahirkan orang ya, seperti bidan, kurang lebih seperti itu. Bahkan
Asy-Syifa ini juga termasuk orang yang selalu ikut dalam peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemana Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang, maka Asy-Syifa juga ikut. Tetapi bukan untuk berperang, dia hanya ikut sebagai orang yang menangani pasukan yang cedera, yang terluka dan lain sebagainya. Nah, itu Asy-Syifa ya. Jadi pada saat itu wakanat qabilatu adalah bidannya pada saat itu adalah Asy-Syifa, yang mana dia adalah bundanya Abdurrahman bin Auf pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bahkan dalam beberapa riwayat itu yang menghadiri proses kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma dari orang-orang biasa, dari perempuan-perempuan biasa, bahkan ada dari perempuan-perempuan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Barzanji dikatakan wa hadara ummahu yauma wiladatihi Asia, dan yang menghadiri mamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau dilahirkan itu adalah Sayyidatuna Asia. Ya, Sayyidatuna Asia siapa dia? Istrinya Raja Fir'aun. Kemudian yang kedua Maryam. Ya, kemudian yaitu yang dimuat di dalam Barzanji ya. Wa hadara ummahu yauma wiladatihi Asia wa Maryam fi niswati hadiratil qudsiyah, dalam beberapa orang yang berasal daripada kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Artinya bukan cuma dua orang itu saja, cuma yang disebutkan di situ yaitu Sayyidatuna Asia dan Maryam bersama dengan orang-orang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Barzanji itu adalah para bidadari itu yang menghadiri prosesi kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aminah ketika didatangi oleh orang-orang suci ini pada saat itu kemudian dia bergembira, bercengkrama sampai-sampai tidak terasa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir. Nah, kenapa? Apa hikmahnya kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dihadiri oleh Asia, Maryam, begitu juga dalam riwayat adalah Ukhtu Musa, yaitu saudarinya Nabiullah Musa. Karena hikmahnya kata para ulama, kelak ketiga orang ini atau ketiga perempuan ini itu yang akan menjadi istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Nah, di dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan innallaha zawwajani fil jannah Asia wa Maryam wa ukhta Harun. Kelak nanti di dalam surga itu Allah akan mengawinkan aku dengan Sayyidatuna Asia, begitu juga Maryam, begitu juga saudarinya Musa. Saudarinya Musa ini adalah saudarinya yang disuruh untuk menelusuri sungai di mana Nabiullah Musa itu dihanyutkan. Nah, itu saudarinya Musa itu yang mencarinya itu. Oke. Ya. Qabilatu Asy-Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Dan di sini tidak dipaparkan lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa terkait dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Barzanji itu dikatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, pada saat itu tiba-tiba ada cahaya yang keluar daripada farajnya Sayyidatuna Aminah. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan bahwa hina waladtuhu, ketika aku melahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, raaitu bi farji, aku melihat dari farjiku itu satu cahaya adoat kusuras Syam, yang menerangi istananya orang-orang Syam. Itu kata Sayyidatuna Aminah, keluar cahaya. Satu riwayat mengatakan bukan cahaya yang keluar, tetapi Allah singkap hijab tersebut sehingga Sayyidatuna Aminah mampu melihat keadaan kota Syam pada saat itu. Nah, itu salah satu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di riwayat lain dikatakan juga bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, nah pada saat itu tiba-tiba kerajaan yang dikuasai oleh orang-orang Kisra, istananya itu orang-orang Kisra itu, raja-raja Parsi itu tiba-tiba retak. Nah, retak itu istananya, kemudian jatuh
ada 14 di dalam kitab Barsanji dikatakan ada 14 balkon yang jatuh dari istana megahnya orang-orang Parsi. Jatuh tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan. Jadi heran orang pada saat itu. Sama juga dalam peristiwa bercahayanya Kusurus Syam itu. Artinya tidak ada apa-apa tiba-tiba bercahaya, dan orang-orang pada saat itu keheranan, cahaya apa ini? Orang-orang penduduk sana juga keheranan, kenapa terang sekali ini cahaya? Nah, ternyata setelah mereka selidiki, tepat pada hari itu dilahirkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasanya mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlahir saja sudah banyak mukjizat yang muncul di diri dia. Nah, runtuh itu, serambinya itu, balkonnya itu ada 14. Jumlahnya ada 22 dalam sejarah. Jumlah balkon itu, istananya itu Kisra ada 22. Tetapi yang runtuh hanya 14 pada saat itu. Kenapa cuma 14? Jadi dia runtuh 14 itu sebagai petanda, sebagai isyarat kata para ulama bahwa kelak nanti itu kehancuran akan terjadi pada kekuasaannya orang-orang Kisra selama 14 raja yang silih berganti. Maksudnya apa? Begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, nah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inilah bersama para sahabatnya yang kelak akan meruntuhkan kekuasaan atau kemegahan daripada raja-raja Kisra, dan itu terbukti. Jadi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tiba-tiba terjadi sengketa di dalam istana. Jadi antara satu raja itu kemudian diperebutkan kekuasaannya oleh orang lain. Jadi 1 tahun saja ganti lagi, 1 tahun saja ganti lagi. Itu menandakan bahwa sistem perpolitikan di negara tersebut atau di istana tersebut itu sedang kacau balau. Itu petanda dia tidak akan lama lagi usianya, akan runtuh di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi 1 tahun berganti, 1 tahun ganti lagi, 1 tahun. Padahal sebelumnya itu tidak pernah diganti. Lama itu masanya, kemudian baru diganti lagi. Itu menandakan bahwa agak aman-aman saja, kan begitu ceritanya. Begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tiba-tiba runtuh. Nah, raja yang berikutnya, yang terakhirnya itu adalah berada tepat pada zamannya kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan itu raja terakhir pada saat itu, ketika ketika baginda Utsman kemudian menaklukkan Kisra atau Parsi. Setelah itu tidak ada kerajaan, hancur Parsi. Terbukti doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan beliau yang mengatakan, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Jika raja Parsi itu sudah hancur, Kisra itu sudah hancur, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Ternyata hancur betul di tangan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Karena memang rajanya diktator, itu rajanya jahat sekali. Pernah suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada raja tersebut. Dalam suratnya itu mengajak mereka agar supaya beriman, agar supaya mereka masuk Islam. Tetapi apa yang terjadi? Raja Kisra tersebut itu mengambil surat kemudian merobeknya di depan orang yang mengantar surat tersebut, dan itu merupakan suatu bentuk penghinaan. Di dalam surat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin ila azimi Kisra, dari Muhammad kepada Raja Kisra. Kemudian muatannya diantaranya adalah aslim taslam ya'tikallahu ajraka marratain. Islamlah maka kalian akan selamat, dan Allah akan memberikan pahala kepada kalian dua kali. Tetapi kalau kalian tidak mau Islam, maka dosanya akan ditanggung oleh kalian, generasi-generasi yang setelah kalian. Dosa-dosanya itu ke bawah, dosa-dosa orang Majusi ke bawah itu akan ditanggung oleh kalian. Tetapi dia robek surat tersebut seraya berkata, abdun hakirun min ra'iyati yaktubu ismahu qabla ismi. Hamba atau budak yang hina di rakyatku, di tengah masyarakatku, yang berani mencoba untuk menulis namanya sebelum namaku. Itu yang dia ucapkan tersebut, saking sombongnya itu. Akhirnya berita pengerobekan surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mazzaqallahu mulkah, Allah akan merobek-robek nanti itu
kekuasaannya atau singgasananya. Dan terbukti itu tanpa susah payah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa susah payah, tanpa menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata raja yang merobek surat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditimpakan suatu bencana, dibunuh oleh anaknya sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, bukankah saya sudah katakan bahwa dia akan binasa?" Padahal selang 1 hari saja itu. Ketika dia robek itu surat, sampai beritanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan Allah akan koyak kekuasaannya itu. Keesokan harinya langsung mati juga itu raja tersebut. Nah, itu luar biasa sekali doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis puncaknya nanti itu pada zamannya Utsman, selesai. Habis sampai sekarang tidak ada kekuasaan Parsi. Oke. Nah, di tengah malam atau di waktu subuh kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, yang menjadi bidanya adalah Asyifa, ibundanya Abdurrahman bin Auf. Oke, terus Walamma wulida, ya, walamma walada, ketika dia atau walamma wulida, ketika dia dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsalat ummuhu li jaddihi tubashiruhu, ya, mengutuslah ibundanya Sayyidatuna Aminah seseorang li jaddihi, kepada kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tubashiruhu, untuk menyampaikan berita gembira kepada kakeknya bahwa cucunya sudah lahir. Pergilah orang tersebut. Oke. Fa aqbala masruran, dia pun menghadap, ya, kakeknya Abdul Muttalib masruran, dalam keadaan sangat gembira pada saat itu. Terus wasammahu Muhammadan, dan kemudian kakeknya memberikan nama dia Muhammad. Pada saat kelahirannya tersebut, langsung kakeknya Abdul Muttalib memberi nama dia Muhammad, yang belum pernah diberikan nama seindah ini, sebagus ini orang-orang sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, sebagai bentuk nafazan, sebagai bentuk perealisasian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penyimpanan oleh Allah Subhanahu wa taala nama yang mulia tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja disimpan. Jadi pada saat itu orang-orang tidak terilham di diri mereka untuk memberi nama anak mereka Muhammad. Banyak sih nama-nama yang lain, tetapi tidak kepikir mau memberikan nama Muhammad. Kenapa? Karena Allah tidak berikan ilham kepada mereka. Nanti Abdul Muttalib lah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia agar diberikan nama cucunya itu dengan nama Muhammad, orang yang terpuji atau orang yang dipuji. Itu satu riwayat, tetapi dalam riwayat lain mengatakan yang memberikan nama dia adalah ibunya sendiri, Sayyidatuna Aminah, ketika dia didatangi oleh seorang malaikat. Pada saat itu Sayyidatuna Aminah sementara tidur, kemudian malaikat itu mengatakan, idza wada'tihi sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Jadi kalau nanti dia terlahir, maka beri dia nama Muhammad, karena sesungguhnya dia akan dipuji setelahnya. Jadi namanya Muhammad, orang yang dipuji. Jadi ketika dia diberi nama Muhammad, maka itu akan menjadi doa, dia akan terpuji setelahnya sampai seterusnya. Nah, itu perintah atau saran daripada malaikat tersebut kepada Sayyidatuna Aminah untuk memberi nama dia Muhammad. Oke, kita fokus aja di kitab ini. Kitab ini mengatakan bahwa yang memberikan nama dia Muhammad adalah kakeknya. Oke. Terus ya, walam yakun hadzal ismu, dan tiadalah ini nama syai'an, merebak, artinya masyhur, qablu, sebelumnya, indal Arabi, di sisi orang-orang Arab, tidak terkenal ini nama. Oke. Terus walakin aradallahu, akan tetapi Allah menginginkan ayyuhaqqiqa ma qaddarahu, apa yang ia inginkan untuk ia tetapkan. Itu maksudnya, untuk yuhaqqiqa, menerapkan, ma qaddarahu, apa yang telah ia tetapkan, yaitu memberikan nama nabi akhir zaman, nabinya Allah Subhanahu wa taala sebagai nama Muhammad. Oke. Ya, wa dzakarahu, dan Allah menyebutkan dia nama Muhammad itu fil kutubillati, pada kitab-kitab allati ja'at biha,
yang datang biha dengannya al-anbiya'u para nabi, artinya kitab-kitab yang dibawakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Itu juga Allah menyebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan muncul di akhir zaman sebagai Muhammad. Sudah saya katakan sebelumnya, di kitab-kitab terdahulu namanya, fokus enggak ini atau tidak? Ya, zaman dulu di kitab-kitab terdahulu nama Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Ahmad. Ahmad atau Muhammad. Kalau di langit nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di langit siapa? Ahmad. Kalau di bumi Muhammad. Kalau di surga di surga nanti siapa? Abu Qasim, Abul Qasim, dipanggil dengan Abul Qasim. Jadi wa dzakarahu, dan Allah menyebutkan nama Muhammad itu pada kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Di sini disebutkan kat Taurat, seperti kitab Taurat misalnya, wal Injil, dan kitab Injil juga itu. Nah, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Muhammad. Terkadang juga Ahmad, terkadang Paroklit. Nah, Paroklit ada juga Muhammana. Nah, itu nanti kalian akan belajar dalam sejarah-sejarah terkait kitab-kitab terdahulu. Ada nama Muhammana, ada disebut Muhammana, ada disebut Paroklit. Nah, baik Muhammana atau Paroklit itu para ulama kemudian meneliti, ternyata dia adalah Muhammad yang sudah dirubah. Yang sudah dirubah oleh orang-orang terdahulu. Jadi setiap isyarat yang ada kaitannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada kaitannya dengan Nabi akhir zaman yang dituntut semuanya untuk beriman kepadanya, apapun itu mereka rubah. Bahkan ada yang menghapus. Saking jahatnya itu orang-orang ahlul kitab terhadap agama kita atau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau itu ada namanya isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Mereka sengaja hilangkan agar supaya orang itu tidak beriman kepada Rasulullah, jamaah mereka. Karena kenapa? Kalau jamaah mereka, orang-orang mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan mendapatkan jatah keduniaan. Dalam artian mereka tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan uang, karena mereka mendapatkan uang itu adalah dari jamaah mereka atau yang mereka ambil daripada safalah. Safalah itu orang-orang awamnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi supaya tidak kehilangan kita aset, maka kita harus hilangkan apa saja yang berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka hilangkan, ada yang mereka merubah. Jadi sebenarnya ada di kitab-kitab mereka juga tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif di sini, nama Muhammad ya di kitab para nabi-nabi terdahulu. Di dalam Al-Qur'an ada isyarat tentang itu. Ya wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum musaddiqul lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini, wahai Bani Israel, ini adalah utusan kepada kalian yang memberikan berita gembira bahwa kelak akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Itu perintah daripada Sayyidina Isa alaihi salam. Oke, terus fa'alhama jaddahu, kemudian Allah pun mengilhamkan kepada kakeknya ayyusammiyahu, untuk dia berikan nama ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dengan demikian itu, artinya dengan nama Muhammad, infazan li amrihi, sebagai bentuk penunaian akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdul Muthalib pun memberikan nama Muhammad sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah. Nah, itu maksudnya. Terus ya wa kanat hadinatuhu, dan adalah pengasuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Umma Aiman. Dia adalah Ummu Aiman namanya, Barokah namanya, ya kunyahnya Ummu Aiman Al-Habasyah, dia adalah orang Habasyah. Ya, itulah pengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Jangan yang lain. Siapa namanya? Bagian depan siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman, kunyahnya namanya apa? Barokah. Dia adalah orang
Habasyah, sekampung dengan Abroha. Orang Habasyah, orang Afrika. Ummu Aiman ini pengasuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia adalah budaknya bapaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Abdullah ketika meninggal dunia itu meninggalkan warisan ada 3. Abdullah. Yang pertama adalah ada 5 unta yang dia tinggalkan, harta yang dia tinggalkan 5 unta. Kemudian qit'atu ghanamin, sepotong daging. Kemudian yang ketiga adalah seorang budak, dan budak itu Barokah. Kunyahnya Ummu Aiman. Inilah budak bapaknya, dia yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terus wa awwalu man arda'a Suwaibata ummata ammihi Abdillah. Iya. Ya, amatu abihi Abdullah. Jadi Barokah Ummu Aiman ini, Barokah Al-Habasyiyah adalah budak bapaknya Abdullah. Okey. Wa awwalu man arda'ahu, dan yang pertama yang menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Suwaibah, namanya adalah Suwaibah. Dia orang yang pertama atau perempuan pertama yang menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya. Bukan dia langsung yang menyusukan, setelah ibunya. Orang pertama yang menyusukan dia adalah Suwaibah namanya. Siapa Suwaibah? Suwaibah itu adalah amatu ammihi, adalah budak perempuan pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Lahab. Jadi Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Dia yang menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah 7 hari. Dalam riwayatnya disusukan oleh ibundanya. Siapa yang selanjutnya adalah Suwaibah. Nah, atas dasar dia menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dasar perintah Abi Lahab pamannya, dan karena gembiranya juga pamannya Abu Lahab terhadap kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ini gembira sekali Abu Lahab pamannya pada saat itu, yang menyampaikan berita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam artian keponakannya sudah lahir. Dia sangat gembira sekali Abu Lahab ini. Nah, saking gembiranya itu, pada saat itu langsung dia merdekakan budaknya Suwaibah yang memberitakan informasi tersebut dan menyuruh Suwaibah agar supaya menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari ke-7. Atas jasanya inilah kemudian Allah memberikan ganjaran baik kepada dia. Oke, jangan yang lain dulu. Apa ganjaran baik Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab? Ini dulu. Siapa namanya? Oke. Ya. Apa ganjarannya? Sampingnya siapa namanya? Oke, sampingnya siapa nama lagi? Suci, coba. Apa ganjarannya? Oke, sini. Siapa namanya? Milda. Apa ganjaran baiknya? Kenapa dibebaskan menjadi budak? Tahu nggak pertanyaannya nih? Paham jika? Oh ya, paham balik. Budakkah Abu Lahab? Berarti tidak mau paham balik itu pertanyaannya kalau begitu. Abu Lahab ketika sampai informasi kepada dia dari budaknya yang bernama Suwaibah, ya. Informasi apa? Akan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam keponakannya, dia sangat gembira sekali. Saking gembiranya itu dimerdekakan budaknya yang menyampaikan informasi tersebut. Siapa yang dimerdekakan? Nah, bagus, Suwaibah dimerdekakan dia, ya. Saking gembiranya karena lahir keponakannya. Ya. Kemudian dia suruh untuk menyusukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jasa enggak itu? Ya, kebaikan. Senang saja dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga kebaikan. Nah, atas dasar
kebaikan atau jasa yang dia lakukan, Allah berikan ganjaran kepada dia, balasan kepada dia, balasan kebaikan tentunya, karena kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Nah, itu yang saya tanyakan, apa ganjaran kebaikan yang Allah berikan kepada Abu Lahab? Itu. Oh, baru fokus kan? Baru fokus. Oke. Belakangnya ini siapa namanya? Oke, silahkan. Apa ganjaran baiknya Allah kepada Abu Lahab? Karena dia sudah berjasa. Ada loh itu para ulama menyebut itu ada. Nah, itu yang saya maksud. Apa kira-kira? Ini yang baca apa? Hah? Ya, diringankan siksaannya dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, setiap hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diringankan siksaannya itu karena dia gembira sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir dengan cara dimerdekakan budaknya, saking gembiranya. Kemudian disuruh budaknya untuk menyusukan keponakannya. Nah, jasa itu ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi yang menyusukan pada saat itu adalah Suwaibah, budak pamannya yang bernama Abu Lahab. Oke. Azan mi belum pe? Hah? Azan mi di? Oke. Sampai di situ, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu terkait dengan ar-radha', yaitu disusukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada masa disusukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, secara ringkas saja gambarannya, akan ada peristiwa-peristiwa yang aneh, yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya pada orang yang menyusukan dia yang bernama Halimatu As-Sa'diyah. Nah, itu pada pertemuan yang berikutnya. Hada wabillahi taufik. Kita baca doa saja. Terus ya. Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habibi Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami Rabbana mufa'na bima yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima lamtana Rabbi allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala